Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu kafatal anam basyira wa nadhira wa da'yan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayat sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan kenikmatan pada kita. Utamanya adalah nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Sehingga dengan dua nikmat itu kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang barokah. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya. Amin. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga selalu tersanjung, selalu kita hadiahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya mengajak diri saya dan umumnya saudara-saudara sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan jalan berusaha semaksimal untuk menjalankan segala perintahnya, dan juga kita berusaha semaksimal mungkin pula untuk menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Maka di sini Allah memerintahkan fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah antara saudaramu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kita sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengibaratkan ukhuwah di antara kita orang-orang yang beriman itu adalah masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idza staka minhu utun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seperti satu jasad. Idastaka minhu utun tada'as lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Apabila sebagian anggota sakit, maka seluruh badan ikut merasakan sakit seperti tidak tidur malam dan demam. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sekarang sedang diobrak-abrik sama musuh kita, sama Israel. Bedakan antara Bani Israel dengan Israel. Karena itu membantu Gaza itu merupakan kewajiban kita. Membantu untuk meringankan beban mereka adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena itu apa alasannya? Yang pertama, beberapa nas yang mewajibkan untuk memenuhi hak terhadap sesama muslim. Satu, menolong saudara yang terdolimi menjadi bagian dari hak saudara sesama muslim yang harus ditunaikan oleh saudaranya. Rasulullah bersabda, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara pula. Maka beliau menyebutkan menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, membalas salam, menolong orang yang didolimi, memenuhi undangan dan berbuat adil dalam pembagian. Hadis riwayat Bukhari. Dan bahkan dalam satu hadis yang lain dikatakan sesungguhnya seorang mukmin bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Ini yang pertama. Kaitannya dengan nas. Yang kedua, kita seorang mukmin antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, antara muslim satu dengan muslim yang lain, hendaknya saling bergandengan tangan. Maksudnya apa? Setiap muslim dan muslim lainnya terikat dengan ukhuwah Islamiyah. Kewajiban untuk saling membantu, saling menolong, itu sudah secara otomatis. Sebagaimana Rasulullah bersabda, orang-orang muslim darah mereka sederajat. Orang yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka. Orang terjauh mereka memberikan perlindungan kepada mereka, dan mereka adalah satu tangan atas orang selain mereka. Orang kuat mereka membantu orang lemah mereka, dan orang yang berperang atas orang-orang yang tidak berperang. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan dalam satu hadis lain Rasul mengatakan, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita wajib membantu saudara-saudara kita di Palestina, agar kita tidak termasuk orang yang hina. Karena apa? Menurut hadis, mereka yang melihat saudaranya terzalimi seperti pembantaian yang ada di Palestina, tetapi tidak membantu mereka, maka oleh Rasul dikategorikan hina. Rasul mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang di sampingnya ada seorang mukmin yang direndahkan, lalu dia tidak menolongnya padahal dia mampu, niscaya Allah Azza wa Jalla akan merendahkannya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Naudzubillah min dzalik.
Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah fakta dan alasan kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya apa yang menimpa masyarakat Gaza pada khususnya itu merupakan pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia. Luluh lantak dan kuburan massal, kalau kita perhatikan sejak Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, kota Gaza jadi kuburan massal masyarakat sipil. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan bayi menjadi korban pembantian massal. Hingga 24 Oktober, jumlah masyarakat atau warga Gaza yang wafat lebih dari 5.000 orang. Dan jumlah yang luka lebih dari 15.000, termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Ini pelanggaran kemanusiaan. Belum lagi kalau kita lihat di berita-berita, gedung-gedung bertingkat, apartemen penduduk, rumah-rumah mereka hancur luluh lantah, dibombardir oleh laknatullah tersebut. Fakta-fakta ini saudaraku kaum muslimin rahimakumullah membuktikan bahwa kita sebagai orang muslim, kalau kita rasakan betapa carut-marutnya mereka, sudah tidak ada tempat lagi untuk mengungsi. Sampai kapan? Sampai kapan penderitaan Palestina ini habis? Selesai. Karena itu seluruh umat Islam diserukan untuk membaca kunut nazilah. Paling tidak kita mendoakan. Doa kita insya Allah akan sampai ke sana. Dan semoga ini pertanda Palestina merdeka. Semoga sedikit khutbah ini bermanfaat untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
al-ahya'i min wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfatna wal muslimin wangsurna wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin waqdhul man khadhalal muslimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawakhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabbitataha wa atim wuddaha wa hdiha subulaha wa amla abnuka alladhi la yahbu wasrah sudurha bifadil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa akhiha bima'rifatik wa amitha ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar.